Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fajri Aulia di sini di hari ini tepatnya di malam ini saya sedang berada di Tanah Abang ya. Lebih tepatnya di mana Bang? Jalan Jati Baru 5. Jalan Jati Baru 5. Ini tepatnya di tengah-tengah pasar Tanah Abang. Ya, di sini saya dibantu oleh sosok pemuda yang luar biasa. Boleh? Ya, nama saya Muhammad Raja Fati. Saya asli dari Tanah Abang di Jalan Jati Baru 5. Kebetulan saya warga di sini. Oke, tadi Bang Raja bilang Bang Raja orang asli sini ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bang? Dari saya lahir tahun 2004 sampai sekarang alhamdulillah masih tinggal di sini. Warna kalau boleh tahu ini kesibukannya sehari-hari apa Bang? Kesibukan sehari-hari alhamdulillah bantu nyak ya, nyak dagang ya. Dagang kebetulan ada di Jalan Jati Baru 10. Tokonya ada di sebelah sana ya kan. Kebetulan ada cuman kios kecil lah, usaha-usaha UMKM. Kalau boleh tahu dagang apa tuh Bang? Dagang ya pakaian, biasanya pakaian ibu-ibu, daster atau kayak biasa kaos-kaos buat orang rumahan. Itu mulainya dari kapan Bang kalau boleh tahu pas dagang itu? Dagang belum lama, hampir setahun ya, hampir setahun. Iya, hampir setahun tuh tahun kemarin 2025, cuman akhir-akhir ya, kayaknya bulan Oktober atau bulan November kalau nggak salah. Bulan November. Hampir setahun lah. Jadi saat ini lagi ngelola bisa dibilang bisnis kecil-kecilan lah UMKM. Alhamdulillah iya. Oke. Ada rezeki ya. Kalau boleh tahu itu apa namanya? Dari modal sendiri atau gimana? Atau Abang juga ikut turut serta dalam bantu? Enggak, alhamdulillah itu pakai duit ibu ya, duitnya tuh penuh ya. Saya cuma bantu-bantu doang nih sebagai anak nih. Insya Allah rencana emang ada ngebantu pakai dana pribadi juga buat bantu usahanya kan, buat kedepannya. Contoh kayak ya mau bangun ke tempat kios yang lebih gede lah ya, jadi buat stoknya ya. Ekspansi ya gitu ya. Oke, terus Ya. Oke, tadi kan Abang bilang hampir setahun ya? Apa sudah setahun sih tadi? Belum, hampir setahun. Itu dalam setahun itu kira-kira Abang udah bisa membuka lapangan kerja belum ya untuk mungkin warga sini yang kurang beruntung lah seperti itu, yang masih di rumah atau bahasa kasar masih nganggur. Oke, itu kan tadi Abang bilang untuk usaha sendiri itu kurang lebih hampir setahun ya? Itu hampir belum setahun ya? Nah, itu hampir setahun itu, dalam jangka waktu hampir setahun itu kira-kira kiosnya Abang ini udah bisa dibilang bisa membuka lapangan kerja belum untuk warga sekitar atau mungkin tetangga-tetangga lah yang misalnya belum ada kesempatan buat kerja gitu Bang? Kebetulan kalau buat sekarang belum, cuman insya Allah kedepannya juga pengen gitu kan ngebantu buat warga-warga sini gitu, yang apalagi kan banyak ibu rumah tangga yang biasanya butuh pemasukan lebih kan buat ngebantu suaminya. Ya itu rencana juga pengen ngebantu sih, insya Allah kalau misalkan usaha makin maju nih sekarang bakal ngebangun itu sih. Berarti untuk saat ini belum ya, masih Abang sama nyanya Abang gitu. Oke, selama hampir setahun ini kira-kira ada nggak sih Bang tantangan dalam dalam Abang sama nyanya Abang ini ngebangun usahanya Bang? Oh ada pasti kan, apalagi kan Tanah Abang nih sekarang pasar lagi sepi. Lagi sepi nih, kemarin aja kan kayak hari-hari raya aja kan, kayak Idul Fitri atau kayak Idul Adha, itu kan kadang kios-kios pada libur tuh, hampir ada yang seminggu gitu kan, orang-orang juga belum pada datang lagi kemari, juga kayaknya masih sepi aja kok sekarang sih. Tantangan itu sih, sepi. Dan juga biasanya orang-orang lebih pada belanja online ya. Online. Jadi saingannya itu paling cuma yang e-commerce yang udah terverifikasi online gitu ya Bang ya. Benar. Terus gimana Bang solusinya Bang? Pasti kan setiap tantangan tuh ada solusinya tuh Bang. Gimana cara Abang seenggaknya biar tetap jalan lah usahanya walaupun sepi gitu Bang? Kan kalau sekarang kan ada yang namanya sosial media kan. Nah itu sebisa mungkin nih kita memanfaatkan nih sekarang nih kan, teknologi yang sekarang nih yang maju. Kita bisa masarin gitu kan ke tetangga-tetangga atau ke saudara, teman-teman yang udah jauh gitu kan, lewat biasanya WhatsApp kan. Nah itu bisa tuh salah satu, misalkan
buat usaha tuh biar jalan terus gitu. Jadi abang udah menerapkan dagangan abang nih atau produk abang ini di sosial media lah, biar nggak apa namanya, biar ibaratnya bahasa karena itu nggak ketinggalan zaman lah gitu Iya, ya. Oke, benar. oke, baik. Udah. Selanjutnya bang, jadi kan kita bahas, oh ya tadi kan sempat kita bahas tentang kios atau usaha abang terus ya selama di Tabang ini. Tadi di mana? Di Jati Baru. Jati Baru, Jati Baru, Jati oke. Baru. Untuk selain itu bang, apa bang ada kesibukan lain bang selain di ngelola kios ini? Mungkin di lingkungan tempat abang atau gimana gitu? Kebetulan kadang saya ikut bantu-bantu aja kan, kayak pemuda sini, contoh kayak ya namanya lingkungan kan banyak anak kecil, saya kadang bantu kecil-kecilan aja, ngebersihin daerah, kadang kayak nyapu bekas anak-anak kecil, nyapu sembarangan namanya anak kecil kan, kadang juga kadang ikut ya kayak pemuda-pemuda sini kayak UKT gitu sih. Kayak ketua, bisa dibilang gimana ya, orang yang terpandang lah di lingkungan pemuda-pemuda sini lah, bisa dibilang gitu ya bang ya. Alhamdulillah sih masih akrab lah ya sama orang sini gitu, nggak ada permusuhan, yang penting damai aja kita mah udah, jangan nyari musuh deh, kok bisa nyari saudara kan yang banyak. Oke, mungkin abang kan sebagai ibarat sosok pemuda di sini lah, sosok pemuda yang lumayan dipandang di sini lah ya bang ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit nggak sih bang untuk kehidupan pemuda-pemuda sini atau anak-anak sini gimana? Mungkinkah ada program-program dari anak mudanya untuk majuin di wilayah sini gitu bang? Biasanya tuh kan kalau kita nih atau kayak ya saya bilang petinggi-petinggi di mari deh, orang-orang tua pasti tuh sering ada kayak kegiatan, kadang suka ada apa namanya kayak kumpul-kumpul bareng acara gitu kayak edukasi, biasanya kan dari RT RW gitu kan. Pertama sih anak-anak kecil ya, yang generasi muda gitu kan, buat nerusin daerah, kayak misalkan diajarin kayak dari kecil sering ngebantu orang mari, atau kayak jagalah perilaku atau adab kan ke orang-orang yang lebih tua, lebih menghormati lah ya. Sama kadang orang tuanya juga tuh kadang suka kayak ada sosialisasi gimana nih, dia tuh kalau sama yang lebih muda tuh harus gimana sih, harus menghargai supaya yang mudanya ini nggak kurang ajar. Kebetulan kan Jakarta atau Tanah Abang kan orang banyak ngira kan kacau ya, kacau, ada yang beginilah ada begitulah gitu. Paling kita kayak sosialisasi sih ada gitu kan, buat ngebimbing yang kecil gitu, pemuda-pemuda yang bakal jadi nerusin di sini. Oke bang, mungkin tanya selanjutnya ini mungkin bisa jadi contoh buat nanti teman-teman yang nonton video saya. Itu gimana sih bang cara merangkul anak-anak sini gitu bang, biar kita tuh seenggaknya kompak lah gitu bang, buat Kompak ya. buat Kalau kompak biasanya sih itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Cuman biasanya dari yang gedenya nih, dari yang gedenya biasanya suka ngerangkul anak-anak kecil nih, kayak misalkan nyediain nih tempat main contoh, atau kayak anak kecil lagi main, kita suka nanya nih main apa ya gitu, kadang suka kenalan atau ngobrol sama anak kecil. Jadi kan dari situ kan biasanya kan sukanya tuh kita tuh kayak orang bilang sekarang chemistry ya, ikatan lah, ikatan antar warga gitu. Jadi mau yang gede mau yang kecil kalau bisa saling hormatin, itu bisa ngerangkul satu sama lain, jadi kayak nggak ada permusuhan. Kalau bisa ya tali silaturahmi itu terjaga ya gitu, dari situ sih. Tapi pernah ada ini nggak sih bang, selisih di antara pemuda-pemuda atau warga gitu bang, untuk biasanya mungkin ada salah paham atau beda pendapat atau bagaimana gitu kan, pasti ada gitu lah ya. Dari biasa ada, biasanya tuh kadang pembagian sembako atau kayak kupon kurban biasanya kan orang ya, dari beberapa mungkin masih ada lah yang gitu, yang kayak iri-irian sama tetangga atau gimana gitu. Padahal kalau kita lihat dari situasinya kan kadang kan ini daerah kan ada juga nih yang janda, yatim piatu atau duafa, kadang Prioritas lah ya. ya biasanya kita tuh orang-orang sini prioritasin yang itu dulu, karena kan lebih membutuhkan dibandingkan kayak kita nih yang maksudnya ibarat cukup lah buat hari-hari gitu. Kadang ada aja yang kayak ngiri, oh kok sini lebih, sini lebih, padahal harusnya kan jangan kayak gitu, maksudnya udah ada bagiannya masing-masing, ada porsinya. Betul. So jangan dipermasalahin gitu. Kayak udah bersyukur aja gitu kan, sama-sama dapat. Terus cara abang biar antisipasi lah biar hal itu nggak terjadi gimana bang? Biasanya kita ngejelasin atau kayak menegur secara sopan lah ke orang yang maksudnya salah paham, kayak misalkan jelasin kayak si A kan lebih membutuhkan, contoh dia kayak dia yatim nih gitu,
rumahnya juga berapa sih, misalkan pendapatan kita kan pas-pasan, mohon maaf kan gitu kan. Nah jadi kita ya ngasih porsi lebih lah gitu, jadi lebih itu aja sih. Ini kan saya juga sempat nanya-nanya nih bang sama orang sini ya, karena kan saya juga nggak tahu nih rumah abang di mana, jadi saya terpaksa nanya-nanya rumah bang Raja di mana gitu kan. Oke, yang dari saya tahu itu tadi ada beberapa yang bilang kalau bang Raja itu sifatnya ramah lah, jadi merangkul seperti gitu kan. Jadi eh, mungkin pertanyaan saya itu kayak gimana sih bang cara biar tetap menjaga lah gitu, menjaga sikap kita biar kita tetap orang seneng lah sama kita gitu bang. Alhamdulillah sih kalau misalkan orang masih mandang kita ya ramah atau sopan ya, itu baik lagi ke kitanya gitu, gimana perilaku kita ke orang-orang, gimana cara kita ngerangkul orang. Terus juga kalau bisa nih, kalau ada rezeki lebih kita berbagi. Terus juga jangan mandang kita main sama siapa, maupun dia orang punya atau enggak punya, maupun dia cerdas atau enggak, kita tetap ngerangkul. Main sama siapa aja boleh, cuman kalau jelek jangan kita ikutin, bagusnya boleh kita ikutin gitu. Kalau bisa terus saya ngerangkul gitu, sering ngobrol, sosialisasi, komunikasi itu kita jaga, terutama sama yang lebih tua lah. Sebagai kita nih anak-anak yang muda, gimana cara nyikapin diri kita nih ke orang tua gitu. Adab ya. Ya benar. Terus bang, kan abang ini yang tadi kita sempat mention juga ya gitu, abang kan orang yang terpandang di anak-anak muda ini ya bang ya. Ada nggak sih bang program yang pernah abang jalanin gitu bang, dari ide abang sendiri gitu bang, yang pernah dijalin sama warga sini gitu bang? Kalau sekarang sih belum kepikiran, karena Tapi dulu ada gitu. dulu ada. Boleh dikasih tahu bang contohnya? Contohnya kan sekarang kan anak muda kan suka main game nih, Suka main game. suka main game. Nah kadang tuh ada aja ide kan, kepikiran kan, kayak kalau ada acara khusus nih kayak 17-an biasanya ya tambahin gitu kan, kayak kegiatan lomba buat anak-anak muda gitu, kayak main game. Jadi nggak monoton gitu ya? Ya jadi nggak entu-entu aja gitu. Oke. Emang tradisi kadang suka kita jaga, cuman kalau bisa divariasin lagi. Betul. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ini ya, mungkin dari abang Raja ini ada tips atau saran nggak buat teman-teman anak-anak muda ini bang, biar mereka tuh bisa mencontoh lah sifat abang ini gitu bang. Kalau itu saya juga nggak nganggap diri saya baik sih sebenarnya, cuma Mungkin kayak ada saran aja gitu. alhamdulillah aja harus maksudnya bagaimana. Kalau saran saya, kalau sama yang tua harus lebih menghormatin, cuman kalau sama yang muda tuh harus sering hargain aja gitu. Kalau bisa ngejaga silaturahmi deh ya, ngejaga persahabatan, persaudaraan gitu, jangan sampai pecah. Kalau bisa sama tetangga jangan sampai musuhan deh, kayak gitu aja. Jadi oke, satu lagi deh bang, ini kan kita balik ke pertanyaan yang awal ya, kayak kios gitu ya bang ya. Itu mungkin nggak ada pesan dan kesan juga nih atau tips juga nih buat anak muda yang mau coba buka usaha gitu kan. Mungkin ada tipsnya bang buat anak-anak muda bang yang mau coba gitu tapi masih takut gitu. Kalau tips sih palingan kayak jangan takut deh nyoba ya, karena rezeki kan udah ngatur nih, kita kan nggak tahu nih, kita tinggal ngejalin doang kan. Usaha kan tawakal gitu, berdoa aja deh yang banyak deh, kalau bisa sodako deh buat ngebantu rezeki biar lancar deh. Di situ aja sih palingan. Itu bermanfaat sekali teman-teman ya untuk wawancara kali ini. Mungkin kita udahin aja kali bang ya, udah malam juga. Yuk. Oke, udah malam juga, kita udahin aja mungkin ya. Terima kasih bang Raja atas kesempatannya. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Mungkin nanti teman-teman juga ada yang mau mencontoh dengan sikap bang Raja ini ya. Saya Ibnu Fajri Aulia dan bang Raja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.